Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Anang Suzuki. Anang sedikit akan mengulas nih mobil kecil ini. Kebetulan belum Anang ulas ya. Untuk Suzuki Ignis. Suzuki Ignis itu sebenarnya dulu generasinya dari Suzuki Splash ya. Kita ganti muka. Yang Ignis pun ini ada perubahan dibandingkan Ignis yang sebelumnya. Di tahun 2023 ada perubahan dari baik penampilan grill, LED-nya, terus fog lamp-nya, bumper depannya ada sedikit perubahan yang bikin Anda mungkin lebih pede untuk pakai Suzuki Ignis. Selain itu kita di dalamnya memang untuk, ini sebelumnya ini kalau ini mobil acak-acak India punya. Anda bisa lihat mobil ini produksi lokal ataupun interlokal. Kalau orang mau telepon pakai interlokal. Itu dari segi ban. Kalau biasanya segi ban itu bisa kelihatan apakah itu mobilnya bannya dari Indonesia ataupun made in luar sana, itu biasanya dari ban. Juga Anda bisa ngecek ya kan, buat Bapak Ibu yang belum pernah beli mobil itu supaya tahu mobil ini produksi di tahun kapan. Bapak Ibu kalau nggak lihat STNK-nya, semua mobil itu belum dilihat STNK-nya, Bapak Ibu bisa lihat dari ban. Ban mobil itu dilihat dari produksinya. Apakah produksinya itu di tahun sekarang atau tahun di kemarin atau bahkan di awal minggu tahun kemarin, itu biasanya kelihatan ya. Nanti Anang tunjukin perbedaannya itu kalau penampilan dari mobil yang belum kelihatan STNK-nya itu produksi di awal ataupun di akhir tahun, itu kelihatan dari bannya. Oke, kembali lagi ke mobil Ignis ini. Mobil Ignis ini sekarang itu hanya tipe GX. Kalau yang dulu ada tipe GL. Yang GX pun kita ada dua varian, yang membedakannya itu cuma two-tone colornya aja. Jadi beda warnanya itu bukan warna putih dengan warna hitam satu bodi, enggak, tapi atapnya ya. Atapnya yang bikin manis itu ada warna hitamnya. Itu ya ada selisih harga sekitar 3 jutaan perbedaannya antara yang two tone color sama yang single tone. Kenapa Anang rekomendasikan untuk mobil Ignis buat kalian keluarga kecil, keluarga yang mungkin masih punya anak 1, maksimal punya anak 2 ya. Itu masih worth it lah pakai mobil Suzuki Ignis. Atau buat kalian Bapak Ibu yang mau membelikan putranya yang mungkin masih kuliah, yang sudah usia 18 tahun, punya SIM, untuk mobil pertamanya nggak salah kalau pilih Suzuki Ignis. Kenapa Anang bilang rekomendasikan Suzuki Ignis ini? Satu, cc-nya memang masih worth it, 1200. Sistematiknya juga kita masih pakai AGS. Jadi AGS itu dia peralihan dari mobil transmisi manual ke sebelum ke Matic yang saat ini. Jadi transmisinya AGS, dia lebih lembut, bukan lembut ya, sebenarnya lebih nggak terlalu tegas, nggak terlalu kenceng apabila Bapak Ibu pakai yang transmisi Matic. Jadi untuk segi loncatan apabila kaki dari rem pindah ke gas itu nggak terlalu loncat, atau bahkan Bapak Ibu lepas rem mau ke gas itu istilahnya nggak ada tenaga yang signifikan. Yang banyak yang terjadi apabila Bapak Ibu yang pakai mobil baru pertama kali pakai transmisi Matic, pakai yang 100% Matic, mau maju keliru mundur langsung dijak gas pasti loncat. Makanya banyak terjadi kecelakaan yang salah pindah transmisi. Jadi nggak salah apabila Bapak Ibu pakai yang model Suzuki Ignis ini. Oke, Anang akan lihatin untuk apa aja sih dalamnya. Oke, untuk yang dari samping ya. Ini kalau dari samping kelihatan banget, untuk velgnya juga ukurannya udah lumayan signifikan lah. Mobil kecil ya kan, dengan velg ukuran 15 udah lumayan worth it lah. Di sini ini kita kuncinya juga udah keyless ya, keyless smart entry. Oke, kita buka. Nah,
Ini dalamnya joknya juga udah kelihatan sporty, nyaman ya. Untuk pengemudinya itu lebih safety, lebih aman. Terus audionya, walaupun audionya kecil, tapi ya udah lumayan worth it lah buat kalian. Di sini juga udah ada penghangatnya, heaternya. Jadi kalau pas musim hujan seperti ini, ya kan, lebih anget di dalam. Kalau mungkin nunggu keluarga Anda yang sedang keluar, kita nunggu di mobil, musim hujan mau nyalain mobil, adanya AC pendingin, padahal di dalam juga dingin, pakai heater. Nah, inilah transmisi AGS. Jadi transmisi AGS itu seperti ini Bapak Ibu. Ini transmisi AGS ini. Ini jadi dia nggak ada posisi P. Dia posisinya di R. Nah, kalau pas parkir itu di netral, ya kan? Sama pakai handrem. Nah, kalau mungkin parkirnya agak tanjakan dikit ya di posisi D aja supaya mobil tidak maju ataupun tidak mundur. Nah, kalau Anang bilang tadi segi untuk matic-nya dia lebih safety itu karena dia tenaganya nggak terlalu besar ya untuk matic-nya, jadi nggak langsung ngangkat gitu nggak. Terus apabila Bapak Ibu, anak Ibu pengen pindahin ke transmisi manual, ini ada transmisi M dan D. Jadi kalau geser ke kanan, ini posisi geser ke kanan seperti ini udah posisi di manual. Kalau mau nambahin tinggal 1, 2, 3, kalau mau ngurangin tinggal ke depan. Jadi dia lebih praktis bagi kalian yang pakai mobil istilahnya seperti di perumahan gitu kan. Lebih enak kalau posisinya dipindahin ke manual. Tapi kalau buat kenceng-kencengan ya enak juga di manual dibandingkan matic. Karena apa? Karena transmisinya AGS, terasa nanti perpindahan giginya ya. Walaupun matic itu mesti agak terasa. Ini lumayan untuk setirnya. Ini ada buat audio, ini buat ngangkat telepon ya. Mobil kecil tapi udah lumayan lah. Nah, ini bedanya kalau trip yang lain di MIID ini kan pencetan, kalau ini dia ada di sebelah sini nih. Ya kan udah dilengkapin dia untuk lampunya juga bisa dinaik turunkan. Ini ESP-nya, startup engine. Inilah bedanya kalau Suzuki itu banyakkan startup engine-nya itu ada di posisi kanan. Karena duduknya itu dia agak ke kiri, jadi agak ke tengah ya. Ini kursinya juga udah lumayan enak lah buat kalian berdua jalan-jalan. Kita lihat bagasinya atau buat lihat yang kedua. Baris kedua ini juga lumayan luas buat kalian keluarga kecil ya, buat bawa anak-anak. 2 anak lah, enak lah. Masian juga lututnya itu dia lebih lebar juga. Jadi salah satu biasanya konsumen Anang itu Anang tanyain, Bu, kenapa pilih Ignis? Ya kan, satu ground clearance-nya bawah ini dengan tanah dengan bodi itu tinggi dia di antara mobil-mobil yang sekelasnya. Jadi untuk polisi tidur jalan rusak yang di perumahan konsumen Anang mungkin agak tinggi-tinggi, jadi mungkin mentok kalau pakai mobil yang ground clearance-nya kecil. Terus untuk ini kursinya juga dari ini sudutnya ini luas. Salah satu pilihan konsumen Anang bilang seperti itu. Ditambah lagi untuk bagasinya. Ya walaupun hampir 200 liter lah untuk naruh barang. Untuk naruh barang ini lumayan luas juga. Mas, untuk harganya berapa? Untuk harganya ini di sekitar 200 jutaan. Buat kalian yang minat nanti bisa, kalau mau tanya-tanya mungkin pembelian kredit atau cash tinggal japri aja. Mas, kalau buat pulang kampung worth it nggak? Worth it nggak worth it itu tinggal kalian ya. Istilahnya kalau kalian keluarga yang besar, keluarga mungkin ada kakek, nenek, tante di rumah ya nggak worth it sama sekali pakai ini. Tapi kalau kalian cuma keluarga kecil ya is okay, barang-barang muat, apalagi ada
roof railnya di atas, kalau mau naruh barang nggak ada masalah. Juga kalau lebaran kan istilahnya nggak terlalu kencang ya, perjalanan kebanyakan macet ya. Jadi mobil kecil pun nggak begitu masalah. Wah mas, ngeri mas kalau mobil kecil pak, ada truk ada apa. Ya kalau lebaran sih mana ada truk kan, istilahnya kayak gitu. Oke, mungkin dari Anang itu aja. Silahkan yang mau japri-japri, pesen, mau tanya-tanya, mas kalau nik tahun 2024 kapan datangnya? Pasti pas tengah puasa baru ada. Kalau sekarang udah ada kayaknya nggak mungkin, karena rakitan dari India 2024 masuk udah nyampe sekarang. Intinya dari Anang itu aja. Kalau ada yang mau tanya, monggo. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.